sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua. Akhir-akhir ini, DPR baru saja membuat gejolak sosial di masyarakat saat mengeluarkan produk Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap cacat oleh berbagai pihak, terutama kaum buruh. Bahkan munculnya statement musi tidak percaya pada DPR di masyarakat senantiasa ditanggapi kritis oleh kaum muda melalui pergerakan mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hingga pada tanggal 20 Oktober 2020, lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan juga buruh menggelar unjuk rasa di Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan Omnibus Law dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu. Tuntutan utama dalam unjuk rasa tersebut diantaranya terdiri atas 10 poin, antara lain menentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, sanksi pidana tenaga kerja asing, dan juga upah minimum sektoral kota ataupun kabupaten. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga dilakukan oleh mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Siliwangi. Mereka melaksanakan long march menyusuri ruas Jalan Siliwangi, Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, selanjutnya menduduki Tugu Asmaul Husna di kawasan Bundaran Nagarawangi, Kota Tasikmalaya. Bahkan, Ketua Badan Umum Eksekutif Mahasiswa Unsil menyatakan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas mendapatkan penolakan keras dari seluruh mahasiswa dan juga kaum buruh karena senantiasa akan membunuh keberlangsungan hidup orang banyak. Tapi mengapa harus dipaksakan? Ini membuktikan pemerintah dan DPR tidak mendengar suara rakyat. Ini melukai dan merampas hak-hak rakyat saat ini. Kritik juga dilancarkan oleh tokoh perempuan Najwa Shihab melalui narasi-narasinya, di mana Najwa Shihab mengecam daripada kegiatan yang dilakukan oleh DPR saat ini. Di saat parlemen lain di negara lain sedang berjuang melawan corona, justru DPR Republik Indonesia seperti sedang mengejar target pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu pula, salah satu kegiatan yang menghebohkan publik dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani karena tindakannya saat mematikan mikrofon Badan Legislator Partai Demokrat Iwan saat berbicara mengenai kontranya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dianggap senantiasa menyimpang daripada aturan HAM Undang-Undang Nomor 28D yang menyatakan bahwasannya berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan juga secara tulisan. DPR yang seharusnya sebagai sebuah dewan perwakilan rakyat, sebagai fasilitator masyarakat, seakan kini telah mati dan tidak lagi menjadi sebuah fasilitator masyarakat. Hal ini senantiasa membuktikan bahwasannya Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di tengah COVID-19 ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Baik, dalam pertemuan kali ini, kita masih akan membahas seputaran bab yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan dengan materi yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda, Kongres Perempuan, dan Polsta sebagai wahana perjuangan aspirasi politik. Dalam pertemuan kali ini, kita berada di kompetensi dasar 3.4 yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Dengan indikator pencapaian berada di 3.4.2, siswa dapat mengidentifikasi pembentukan Pros Sawo Matang sebagai titik awal lahirnya Sumpah Pemuda. Dan 3.4.3, siswa dapat mengidentifikasi Kongres Pemuda 1 dan 2. 3.4.4, siswa dapat menganalisis nilai-nilai penting daripada Sumpah Pemuda. Nah, secara keterampilan, kita berada di kompetensi dasar 4.4, menyajikan langkah-langkah dalam penerapan Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan juga media lain. Dan secara indikator pencapaian, kita berada di 4.4.1, siswa dapat menalar dan menuliskan Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan nasional dalam kehidupan kebangsaan masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Untuk pembahasan pada materi kali ini, diawali
Setelah terbentuknya Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908, gagasan-gagasan seputaran persatuan mulai senantiasa digaungkan. Saat itu, Soekarno ingin membentuk suatu wadah yang senantiasa menghimpun daripada organisasi antar partai ini, sehingga dibentuklah Federasi Peron Matang. Ketika Federasi Peron Matang sudah terbentuk, maka muncullah organisasi-organisasi pergerakan seperti yang telah kita bahas kemarin, seperti Budi Utomo, Indisel Partai, dan juga sebagainya. Setelah terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan, merujuk pada adanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda yang pertama lebih menitik beratkan pada tujuan para pemuda untuk senantiasa mencapai kemerdekaan melawan penjajah. Sedangkan Kongres Pemuda yang kedua melahirkan ikrar Sumpah Pemuda yang kita kenal saat ini. Nah, setelah Kongres Pemuda 1 dan 2 menghasilkan nilai-nilai penting daripada Sumpah Pemuda seperti nilai patriotisme, nasionalisme, kemudian kerjasama, tanggung jawab, cinta damai, dan sebagainya. Ternyata gagasan-gagasan seputaran persatuan setelah terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia tidak hanya merubah pola pikir kaum pria, tetapi wanita juga dengan terbentuknya yaitu Kongres Perempuan, di mana Kongres Perempuan Indonesia ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perempuan Indonesia dalam mencapai kehidupan perempuan yang lebih luas. Sesudah terjadinya Kongres Perempuan yang terdiri atas 4 tahap, ada wahana perjuangan lain yang digunakan oleh kaum pemuda seperti terbentuknya Polstrad. Polstrad sendiri merupakan Dewan Rakyat pada masa Hindia Belanda yang dibentuk di Batavia tahun 1918, di mana Polstrad ini berperan sebagai penasihat dan memberikan usulan-usulan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai Federasi Peron Matang dan lahirnya Sumpah Pemuda. Kita ketahui bahwasannya salah satu latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda terbentuk daripada Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1908. Namun sayangnya organisasi ini bergerak secara masif, tidak aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu Soekarno ingin menyatukan daripada nilai-nilai kesatuan itu, yaitu dengan senantiasa membentuk Federasi Peron Matang yang telah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan aliran nasionalisme, marxisme, dan juga Islam, di mana Federasi Peron Matang ini adalah untuk menghadang diskriminasi yang dilakukan oleh kaum kulit putih yang senantiasa merasa superior. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan daripada Federasi Peron Matang ini juga melahirkan daripada organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang senantiasa meramaikan pergerakan nasional kebangsaan Indonesia. Gerakan pemuda yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo atau TK yang didirikan oleh R. Sarliman Wiryo Sanjoyo di Stopia tahun 1915. TK memiliki 3 misi mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan, budi yang berarti kebijaksanaan, dan bakti yang berarti kasih sayang. Tujuan Trikoro Darmo sendiri terdiri atas 3 tujuan, yaitu mempererat daripada persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan juga budaya. Hingga pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi-organisasi kepemudaan dari berbagai daerah ini. Salah satunya membahas tentang Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Organisasi kepemudaan yang telah berdiri diantaranya Jom Sumatera, Jom Minahasa, Jom Batak, dan sebagainya lainnya. Para pemuda ini merupakan pemuda-pemuda yang berstatus sosial yang tinggi yang melanjutkan pendidikan di Jawa. Kongres ini menghasilkan kesepakatan mengenai kemerdekaan Indonesia daripada penjajah adalah cita-cita bersama dari pemuda Indonesia, dan seluruh organisasi kepemudaan ini memiliki tujuan untuk menggalakkan persatuan. Nah, saat Kongres Pemuda yang pertama ini, kaum muda menyadari bahwasannya perjuangan mereka tidak lagi membawa kedaerahan, melainkan membutuhkan persatuan dari semua unsur pada saat itu. Kongres ini pun melahirkan sebuah gagasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Walaupun dalam Kongres Pemuda ini tidak terlalu menghasilkan keputusan yang penting, namun Kongres Pemuda yang pertama ini membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Nah, setelah Kongres Pemuda yang pertama ini selesai, dilanjutkan dengan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua
dilakukan dari tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Tokoh yang kembali berjasa dalam merumuskan deklarasi tersebut adalah Muhammad Yamin, di mana saat kongres berlangsung, Muhammad Yamin menuliskan sebuah gagasan tentang Sumpah Pemuda dalam suatu kertas. Kongres Pemuda yang kedua ini dihadiri oleh 750 orang dari berbagai organisasi-organisasi kedaerahan sendiri, di mana Kongres Pemuda yang kedua ini lebih banyak daripada Kongres yang pertama. Kongres Pemuda yang kedua ini telah melahirkan suatu cita-cita perkumpulan pemuda Indonesia tentang masalah pergerakan dan juga memperkuat kesadaran bangsa sendiri. Nah, Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Nah, ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan juga daerah, di mana nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, nilai-nilai daripada Sumpah Pemuda, banyak sekali nilai-nilai positif daripada ikrar Sumpah Pemuda di dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang terkandung dalamnya diantaranya peristiwa bersejarah mengajarkan tentang rasa persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan bahwasannya perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan dalam perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai-nilai Sumpah Pemuda antara lain nilai patriotisme, nilai gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kemudian kekeluargaan, persatuan, dan juga kesatuan serta kerukunan. Nah, nilai-nilai Sumpah Pemuda juga akan kita coba relatekan dengan keadaan masa kini, di mana salah satu hal yang menonjol daripada nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Bisa kita lihat dari catatan sejarah yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasannya salah satu nilai yang muncul dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Pada saat itu, pemuda-pemuda berdasarkan organisasi-organisasi kedaerahan berupaya untuk bersatu dengan satu tekad, yaitu melawan penjajah dengan asas persatuan. Namun, pada saat ini bisa kita lihat permasalahan tentang disintegrasi bangsa yang banyak memecah belah generasi muda saat ini adalah unsur perbedaan, di mana unsur pembedaan akan menjadi corak yang khas untuk senantiasa menimbulkan suatu konflik di tengah banyaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan komunal. Nah, salah satu nilai Sumpah Pemuda yang muncul kembali adalah tentang nilai nasionalisme, di mana nilai nasionalisme ini ditunjukkan oleh kaum muda dengan memperjuangkan melawan penjajah demi terciptanya suatu kemerdekaan. Nah, namun pada saat itu kaum muda berusaha untuk senantiasa mewujudkan cita-citanya membela tanah air. Bisa kita lihat di zaman sekarang ini arus globalisasi, modernisasi, dan juga westernisasi seakan bergerak secara aktif mendegradasi daripada jati diri generasi muda saat ini. Ketika dulu generasi muda berupaya untuk senantiasa memperjuangkan negaranya untuk senantiasa merdeka, tapi bisa kita lihat generasi saat ini seakan abai dan juga tidak mencintai budaya-budaya sendirinya. Bisa kita lihat fakta di lapangan bagaimana generasi muda saat ini lebih mencintai budaya asing daripada budaya kita sendiri. Nah, kita akan berlanjut ke Kongres Perempuan. Setelah terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2, dilanjutkan dengan Kongres Perempuan. Munculnya Budi Utomo tentang membawa perubahan gerakan persatuan itu sendiri ternyata tidak hanya dirasakan oleh kaum pria, tetapi juga kaum wanita, di mana kaum wanita bangkit dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan wanita. Tahun 1928, gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus untuk memperjuangkan hak-hak daripada perempuan Indonesia yang senantiasa terdiskriminasi. Kongres Perempuan Indonesia ini merupakan upaya memperjuangkan kaum perempuan menuju kehidupan yang lebih luas. Kongres ini telah berhasil memutuskan dan mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Nah, Kongres Perempuan yang pertama menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya mengirimkan mosi kepada pemerintahan kolonial untuk menambahkan sekolah lagi bagi perempuan. Pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah, undang-undang perkawinan, dan dilakukan dengan sesegeranya. Diadakan sebuah peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia, memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, mendirikan suatu lembaga dan mendirikan suatu kursus tentang pembatasan buta huruf, kursus kesehatan, serta mengaktifkan dan memberantaskan perkawinan anak-anak, mendirikan suatu badan yang menjadi wadah permufakatan dan juga musyawarah dari berbagai perkumpulan perempuan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPI. Nah,
Setelah terjadinya Kongres Perempuan yang pertama, dilanjutkan dengan Kongres Perempuan yang kedua. Nah, nama federasi sebelumnya yang terdiri atas Perikatan Perempuan Indonesia yang kemudian dirubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. PPI berdasarkan kebangsaan, bukan lagi agama ataupun politik, menjadi sebuah bagian daripada pergerakan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kewanitaan dan menumbuhkan iman. Kongres Perempuan yang kedua ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juli 1935 yang dipimpin oleh Sri Mangunkarso. KPII menaruh perhatian besar pada nasib kaum pekerja wanita dan juga anak-anak. PPI membubarkan diri karena asas dan tujuannya sama dengan KPI. Semua kekayaan PPI diserahkan kepada KPI. Nah, isi daripada Kongres Perempuan yang kedua ini diantaranya mendirikan suatu badan penyelidikan perburuhan perempuan yang senantiasa berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan Indonesia. Kemudian, tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini akan meningkatkan pemberantasan buta huruf. Tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini sedapat mungkin berusaha mengadakan hubungan yang baik dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri. Kongres ini didasarkan pada perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial, dan juga kenetralan pada agama. Kongres ini menyelidiki secara mendalam kedudukan perempuan Indonesia menurut hukum Islam dan juga berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam. Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi sadar akan kewajiban kebangsaan dengan dikenalnya ibu bangsa. Setelah Kongres Perempuan yang kedua dilaksanakan, berlanjut pada Kongres Perempuan yang ketiga. Kongres Perempuan yang ketiga diadakan di Bandung pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 1938. Tujuan yang ingin dicapai hampir sama dengan KPI Kongres kedua mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada kodrat dan juga kewajibannya masing-masing. Hal ini penting dalam Kongres ketiga dengan dibentuknya Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan atau BPPIP. Nah, dalam Kongres Perempuan yang ketiga ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya penetapan tanggal 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu dengan arti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935, membangun sebuah komisi perkawinan untuk merancang peraturan tentang perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam. Nah, setelah Kongres Perempuan yang ketiga dilanjutkan, Kongres pun berlanjut pada Kongres Perempuan yang keempat. Di antaranya, Kongres Perempuan yang keempat ini berlangsung di Semarang dari tanggal 25 sampai dengan 28 Juli yang dipimpin oleh Nyonya Sunario Mangunpuspito. Kongres ini merupakan kongres terakhir sebelum masa pendudukan Jepang di Indonesia. Maksud dan asas daripada Kongres Perempuan yang ketiga ini adalah mendukung penuh tuntutan Indonesia berparlemen daripada GAPI serta hak untuk mempersiapkan diri secara militer menghadapi perang mendatang. Kongres ini pula mendukung hak pilih penuh bagi wanita Indonesia, lowongan kerja bagi wanita Indonesia, rancangan undang-undang perkawinan Islam yang disusun tentang peningkatan ekonomi kaum wanita pada umumnya. Nah, isi daripada Kongres Perempuan yang keempat itu menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya menyetujui aksi GAPI Gabungan Politik Indonesia dengan mengajukan Indonesia berparlemen, pidato yang memuat tuntutan hak pilih dan juga dipilih dalam parlemen yang ditujukan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, mufakat dengan adanya Misili Indonesia menuntut agar perempuan pun selain dipilih dalam Dewan Kota juga memiliki hak pilih, menyetujui diajarkannya pelajaran bahasa Indonesia dalam sekolah menengah atas dan juga tinggi. Salah satu wahana lain yang digunakan dalam perjuangan kaum muda demi mencapainya kemerdekaan Indonesia adalah Volksraad. Volksraad sendiri merupakan suatu dewan rakyat yang dibuat oleh Belanda tahun 1918 di Batavia, di mana Volksraad senantiasa memberikan usulan ataupun nasihat kepada pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 27 Januari 1930, M.H. Tamrin memprakarsai berdirinya Praksi Nasional dalam Volksraad. Ia memimpin praksi tersebut dengan wakilnya yaitu Kusumo Utoyo. Tujuan utamanya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia secara cepat. Kemudian, tokoh-tokoh pribumi di dalam Volksraad beberapa kali membuat gebrakan, seperti melancarkan protes terhadap penggeledahan rumah pemimpin PNI. Munculnya petisi Setu Sutarjo, yaitu petisi yang memohon adanya atau terselenggaranya musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan juga Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Kemudian munculnya tuntutan GAPI yang dikenal sebagai Indonesia berparlemen.
Nah, Porsche sendiri memiliki suatu kekuasaan yang terbatas. Di antaranya, ia hanya bisa memberikan sebuah nasihat dalam anggaran Belanda Hindia Belanda, tetapi tidak berhak memutuskan. Namun, beberapa kali sempat berbuat sesuatu, seperti protes terhadap penggeledahan rumah pemimpin PNI, memperjuangkan nasib buruh, kemudian mencabut ordonasi sekolah liar, dan OSI pembentukan Fakultas Sastra yang diterima dengan perbandingan suara 29 lawan 27. Tuntutan untuk menghilangkan perbedaan yang mencolok atas gaji yang diterima oleh prajurit pribumi sendiri. Keberadaan Poksat sendiri berakhir saat Jepang mendarat di Hindia Belanda pada tahun 1942. Pada tanggal 5 Agustus 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia. Hingga 7 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dengan takluknya Belanda kepada pasukan Jepang, seluruh perangkat kelembagaan negara yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhapuskan, termasuk Volksraad. Banyak sekali mengenai nilai-nilai perjuangan pada pertemuan kali ini, dimulai dari Sumpah Pemuda, Kongres Perempuan, hingga Volksraad. Dan dalam akhir materi kali ini, di sini saya akan menyampaikan pesan daripada Najwa Shihab, yaitu pemuda masa silam menggelorakan kehendaknya untuk bersatu. Maka hari ini layakanlah Indonesia tanpa ragu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.